Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkarya, jangan lupa bahagia. Hari ini kita berjumpa di pertemuan mata kuliah pengantar Hukum Indonesia bersama saya Marjan Miharja, SHMH, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. Di pengantar Hukum Indonesia sekarang ini ingin saya menjelaskan mengenai materi tentang pengantar hukum di Indonesia, bahwa setiap negara memiliki cara masing-masing dalam menerapkan sistem hukumnya, sehingga meskipun terdapat kesamaan, masing-masing negara akan tetap memiliki ciri khas dan karakteristik termasuk Indonesia. Pengantar Hukum Indonesia dibentuk dengan tujuan memperkenalkan hukum Indonesia secara garis besar. Oleh sebab itu, mata kuliah ini merupakan dasar untuk setiap orang yang ingin mempelajari bagaimana hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem, menurut Prof. Subekti, Sarjana Hukum, adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Itu menurut Prof. Subekti, Sarjana Hukum. Saudara bisa mencari referensi pengertian sistem menurut ahli lainnya. Sistem hukum merupakan konstruksi dasar dari suatu tata hukum. Oleh sebab itu, untuk memahami bagaimana tata hukum yang digunakan di Indonesia, penting untuk mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem hukum. Di awal, menurut Prof. Subekti, saya sudah sampaikan pengertian sistem. Apa itu sistem hukum? Apabila dimakna secara filosofis, sistem hukum sama halnya dengan suatu susunan atau tatanan dari berbagai aturan hukum yang keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lainnya. Dalam perkembangannya, ada beberapa sistem hukum yang dikenal di dunia. Pertama, sistem hukum Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika. Anglo-Saxon pada umumnya berkembang di negara-negara bekas jajahan Inggris dan dikenal sebagai sistem hukum common law atau unwritten law, hukum tidak tertulis. Disebut tidak tertulis karena sumber utamanya dalam sistem ini merupakan putusan-putusan hakim atau pengadilan, bukan hukum tertulis, sehingga dalam sistem ini peran seorang hakim menjadi sedemikian penting. Kedua, sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum yang memang hanya berkembang di negara-negara Eropa dan sering pula disebut sebagai civil law. Ciri utama dari sistem civil law ini yaitu hukumnya yang memiliki kekuatan mengikat ketika sudah diwujudkan dalam bentuk undang-undang dan kodifikasi. Ini seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa sistem hukum di negeri kita, di Indonesia, adalah sistem hukum tertulis. Beberapa negara yang kemudian dikenal cenderung menganut sistem civil law. Nah, tadi diantaranya Indonesia, Belanda, Prancis. Di Indonesia sendiri, contoh bentuk kodifikasi yang ada, misalkan KUH Pidana, Wetboek van Strafrecht, dan KUH Perdata, Burgerlijk Wetboek. Nah, tugas kawan-kawan mahasiswa hari ini saat mendengarkan ceramah kuliah saya ini, teman-teman mencari sistem hukum apa lagi yang ada di dunia. Misalkan sistem hukum kanonik, sistem hukum Islam, dan lain-lainnya. Karena yang saya sampaikan ini baru 2. Selebihnya kawan-kawan cari, next pertemuan bisa mengumpulkan ke saya melalui email. Nah, bahan bacaan yang saudara akan baca diantaranya buku karangan saya sendiri, Pengantar Hukum Indonesia, ditulis oleh Marjan Miharja, SHMH, sebagai dosen di STH IBLAM. Yang kedua,
saudara bisa mencari buku Sistem Hukum Sosialis Law, Adat and Islam. Kedua, negara-negara penganut sistem hukum sipil law dan common law, perbedaan sistem peradilan sipil law dan common law, dan sejarah kodifikasi hukum di dunia. Demikian pertemuan kita hari ini, moga-moga bermanfaat, tetap berkarya dan jangan lupa bahagia.